Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gaprin Sumber Ginting dengan NIM 231303101116. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pembahasan jawaban soal UAS Biokimia yang sudah kita laksanakan pada tanggal kemarin. Nah, langsung saja. Soal yang pertama terkait dengan protein dan sintesis protein. Nah, seorang pasien dengan defisiensi protein mengalami edema dan penurunan otot. Menjelaskan mekanisme molekuler, bagaimana kekurangan protein dapat menyebabkan kedua gejala tersebut. Nah, kekurangan protein dalam tubuh dapat menimbulkan dua gangguan utama, yaitu edema dan penurunan massa otot. Edema terjadi karena kurangnya produksi albumin oleh hati yang menyebabkan penurunan tekanan osmotik koloid dalam pembuluh darah sehingga cairan berpindah ke jaringan interstisial dan menimbulkan pembengkakan. Nah, sementara itu, penurunan massa otot disebabkan oleh kekurangannya asupan asam amino esensial yang menghambat sintesis protein otot. Untuk memenuhi kebutuhan protein penting, tubuh mulai memecah jaringan otot melalui jalur ubiquitin trombosome dan autohydrolysis. Proses ini diperkuat oleh peningkatan hormon kortisol dan aktivasi jalur molekuler seperti FOXO yang mempercepat degradasi protein otot dan menyebabkan atrofi. Soal yang kedua, dalam proses sintesis protein, antibiotik chloraphenol menghambat aktivitas ribosom bakteri. Bagaimana pengaruh terhadap translasi dan kelangsungan hidup bakteri? Nah, Chloramphenicol menghambat sintesis protein bakteri dengan cara mengikat subunit 505 ribosom dan mengganggu enzim peptidil transferase, sehingga ikatan antar asam amino tidak terbentuk dan translasi berhenti. Akibatnya, bakteri tidak dapat memproduksi protein penting untuk metabolisme, perbaikan sel, dan pertumbuhan. Hal ini menyebabkan pertumbuhan bakteri terhambat atau bakteriotik, dan dalam kondisi tertentu bakteri bisa mati. Nah, yang ketiga, mutasi pada gen yang menyandi protein insulin menyebabkan terbentuknya protein yang tidak aktif. Jelaskan bagaimana perubahan pada urutan DNA dapat mempengaruhi struktur dan fungsi protein. Dalam DNA, maaf, dalam DNA, gen insulin menentukan urutan asam amino melalui proses transkripsi dan translasi. DNA transkripsi menjadi mRNA, lalu diterjemahkan oleh ribosom menjadi rantai asam amino, di mana setiap 3 massa atau codon menyandi satu asam amino. Nah, mutasi seperti substitusi, delasi, atau insersi dapat mengubah codon dan menghasilkan asam amino yang berbeda. Nah, perubahan asam amino ini dapat mempengaruhi struktur protein yang terdiri dari 4 tingkat: struktur primer, sekunder, membentuk A helix atau basit, struktur tersier, dan struktur kuarter. Nah, jika asam amino penting tergantikan, misalnya cerate, maka ikatan sulfida tidak terbentuk, menyebabkan lipatan protein abnormal dan ketidakstabilan struktur. Struktur 3 dimensi insulin sangat penting untuk fungsinya. Jika strukturnya berubah, insulin tidak dapat berikatan dengan reseptor dan member insulin dan gagal mengaktifkan jalur pesinyalan penurunan glukosa darah. Akibatnya, meskipun insulin diproduksi, fungsinya terganggu dan dapat menyebabkan hiperglikemia. Yang keempat, terkait dengan sel kanker, menunjukkan peningkatan sintesis secara signifikan berdasarkan jalur biosintesis protein. Jelaskan mengapa sel kanker membutuhkan lebih banyak protein dibanding sel normal. Nah, sel kanker menunjukkan peningkatan sintesis protein secara dramatis karena kebutuhan pertumbuhan dan pembelahan yang cepat, aktivitas transkripsi meningkat, dan menghasilkan lebih banyak mRNA untuk terjemahkan jadi protein. Sel kanker juga meningkatkan jumlah dan aktivitas ribosom guna memproduksi berbagai protein seperti enzim metabolik, protein siklus sel, dan komponen struktur seperti tubulin dan adenosine. Nah, selain itu, mereka mensintesis protein anti-apoptosis dan faktor transkripsi untuk bertahan dari tekanan lingkungan. Peningkatan sintesis protein ini juga membantu pembentukan organel baru, perbaikan DNA, serta produksi faktor allogenesis dan invasi jaringan. Nah, secara keseluruhan, sel kanker dapat mengubah dan mengoptimalkan jalur biosintesis protein demi menunjang proliferasi dan kelangsungan hidupnya. Next, soal kelima, yaitu tentang seorang siswa melakukan percobaan in vitro translasi protein dan penambahkan RNase. Apa yang terjadi pada proses sintesis protein dan mengapa?
Nah, jika seorang siswa menambah RNase ke dalam sistem introtranslasi protein, maka sintesis protein akan terganggu atau terhenti. mRNase adalah enzim yang mendegrasi RNA termasuk mRNA yang berfungsi sebagai cetakan untuk menyusun urutan asam amino. Ketika mRNA dihancurkan oleh RNase, ribosum tidak dapat membaca kode dengan benar, sehingga translasi tidak bisa berlangsung tanpa RNA utuh. Sintesis polipeptida tidak dapat dimulai atau diselesaikan. Akibatnya, produksi protein gagal karena hilangnya informasi genetik yang dibutuhkan dalam translasi. Nah, yang B terkait dengan metabolisme asam amino. Seorang pasien dapat mengalami kelainan metabolisme fenilalanin. Jelaskan jalur metabolisme fenilalanin dan bagaimana defisiensi enzim fenilalanin hidroksid menyebabkan gangguan Nah, fenilalanin adalah asam amino esensial yang diubah menjadi triosin oleh enzim fenilalanin hidroksilase dengan bantuan faktor BH4. Tirosin kemudian digunakan untuk sintesis protein dan senyawa seperti dopamin dan melanin. Pada penderita fenilketonuria atau PKS, enzim ini tidak berfungsi sehingga fenilalanin menumpuk dalam tubuh. Formulasi ini mengganggu transformasi asam amino ke otak dan merusak produksi neurotransmitter seperti dopamin dan serotonin. Selain itu, terbentuknya metabolit toksik seperti fenilfluoride yang merusak sistem saraf. Tanpa penanganan, PKU dapat menyebabkan gangguan perkembangan neurologis. Oleh karena itu, deteksi dini dan diet rendah fenilalanin sangat penting. Nah, yang kedua terkait dengan pada kondisi kelaparan. Otot mengalami metabolisme protein. Jelaskan bagaimana asam amino hasil degradasi protein digunakan oleh hati untuk menghasilkan glukosa. Saat kelaparan, tubuh memecah protein otot menjadi asam amino untuk menghasilkan hasil energi. Asam amino ini dibawa ke hati, di mana asam amino glukogenetik seperti analin dan glutamin digunakan dalam gluconeosis untuk membentuk glukosa. Misalnya, analin diubah menjadi fosfat, lalu menjadi glukosa. Nah, glukosa yang tidak digunakan berubah menjadi amonia yang kemudian diproses menjadi urea oleh hati dan dibuang melalui uret. Yang ketiga, yaitu seorang atlet mengkonsumsi suplemen BCAA. Jelaskan manfaat dan potensi resiko berdasarkan metabolisme asam amino cabang. Jika seorang siswa menambah RNase ke dalam sistem translasi protein, maka sintesis protein akan terganggu atau berhenti. RNase adalah enzim yang mendegrasi RNA, termasuk mRNA, yang berfungsi sebagai cetakan untuk menyusun urutan asam amino. Ketika mRNA dihancurkan oleh RNase, ribosom tidak dapat membaca kode dengan benar, sehingga translasi tidak bisa berlangsung tanpa RNA utuh. Nah, proses sintesis polipeptida tidak dapat dimulai atau diselesaikan. Akibatnya, produksi protein gagal karena hilangnya informasi genetik yang dibutuhkan dalam translasi. Yang keempat, terkait dengan anak dengan penyakit hati kronis menunjukkan peningkatan kadar amonia dalam darah. Jelaskan hubungan antara metabolisme asam amino dan gangguan pada siklus urea. Dalam kondisi normal, metabolisme asam amino menghasilkan amonia yang bersifat toksik. Hati mengolah amino ini menjadi urea melalui siklus urea, lalu dikeluarkan melewat urin. Pada anak dengan hati kronis, fungsi hati terganggu sehingga siklus urea tidak berjalan optimal. Akibatnya, amonia menumpuk dalam darah dan menembus sawar darah otak dan memicu gangguan saraf seperti perubahan perilaku, kejang, ataupun koma. Soal kelima yaitu dia tinggi protein dapat menyebabkan beban kerja ginjal meningkat. Jelaskan mekanisme metabolisme nitrogen dalam asam amino dan dampaknya terhadap ekskresi ginjal. Nah, dia tinggi protein meningkatkan asam amino. Dan kelebihannya di katabolisme menghasilkan amonia yang kemudian diubah urea di hati dan dibuang melalui urin. Asupan protein yang sangat tinggi meningkatkan produksi urea dan membenahi ginjal, terutama jika fungsi ginjal sudah menurun. Beban filtrasi yang meningkat dapat memperburuk kondisi ginjal dan menyebabkan dehidrasi ringan jika tidak diimbangi dengan cukup cairan. Nah, selanjutnya yaitu yang C, pada metabolisme purin dan pirimidin. Nah, seorang pasien